Jadi saat Alfi ngelihat ke arah jendela, ternyata ada yang lagi merhatiin dia. Dan itu adalah sosok pocong. Saat keluar, perhatian Alfi langsung tertuju ke atas karena dia melihat sesuatu yang terbang, kayak kain putih terbang ngejauh dari atas pos. Dan Alfi cuma bisa diem terpaku lihat itu. Mukanya tuh pucet banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ari di Shift 2 Malam, tempat untuk bercerita kisah di luar nalar manusia. Apa kabar nih kalian para pejuang shift malam? Semoga hari-hari kalian selalu dijauhkan dari segala keburukan ya. Di channel ini, gue akan banyak menceritakan tentang kejadian atau cerita-cerita horor. Nah buat kalian nih yang suka ngedengerin cerita-cerita horor, kalian gak usah ragu lagi deh. Langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan nih setiap ada video terbaru dari channel ini. Dan tentunya asupan horor kalian juga akan tercukupi. Sekarang kita lagi ada di segmen baper, bacain pengalaman horor. Kali ini ada sebuah kisah horor yang menurut gue tuh creepy banget. Kisah ini dialami oleh Alfi pada saat dia bekerja sebagai penjaga gedung perkantoran di daerah Jakarta. Yang mana salah satu lantai di gedung tersebut menyimpan satu kejadian yang cukup mengerikan, yaitu di lantai 12. Alfi ini ngalamin banyak banget kejadian horor selama dia jaga malam. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @rian_nurfajri. Kalau kalian nanti mau baca versi tulisannya, kalian bisa langsung aja ke link yang udah gue taruh di deskripsi. Yaudah mending kalian simak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip, biar kalian tahu dari awal sampai akhir jalan ceritanya. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Di tahun 2019, saat itu, Alfi berumur 25 tahun dan dia bekerja di sebuah perkantoran di daerah Jakarta Selatan. Dia bekerja di sana kurang lebih hampir 3 tahun. Awalnya, Alfi bekerja di sana nggak ada hal aneh sama sekali. Itu tuh layaknya kayak perkantoran biasa, yang selalu tegur sapa lah, lalu senyum kepada karyawan yang berlalu lalang. Di zaman sekarang untuk mencari pekerjaan dengan latar belakang pendidikan biasa-biasa aja, itu tuh sulit banget menurut Alfi. Selama 1 tahun pertama dia kerja di sana, Alfi selalu ditugasin untuk shift pagi yang mana jam kerjanya mulai dari pagi sampai sore hari. Sebenarnya ada shift malam juga, tapi entah kenapa pimpinannya itu nggak pernah menunjuk Alfi untuk berjaga malam. Pimpinan Alfi ini bernama Pak Aldo. Tentu aja hal itu ngebuat teman-temannya Alfi yang lain jadi iri. Ya tapi mau gimana lagi kan? Itu udah jadi kehendaknya Pak Aldo. Kalau mau melawan pun justru malah bakal ngerugiin Alfi. Sebenarnya Alfi juga penasaran kenapa dia nggak pernah kebagian jaga malam. Dan dia pun coba untuk cari tahu alasannya. Alfi akhirnya ngeberanin diri nih untuk bertanya kepada Pak Aldo. Tapi jawabannya dari Pak Aldo nggak memuaskan. Malah terkesan menghiraukan pertanyaan dari Alfi. Ya udahlah, Alfi cuma bisa terima aja. Singkat cerita, tepat hari di mana Alfi menginjak 2 tahun bekerja di kantor itu, nggak ada yang istimewa. Semua berjalan seperti biasa aja. Sampai akhirnya sore itu saat semua karyawan udah pulang, Alfi pun ikut bersiap-siap nih untuk pulang. Dan Pak Aldo datang ngehampirin Alfi. Terus Pak Aldo ini nanyalah ke Alfi, mau pulang Vi? Nah terus Alfi ngejawab nih dengan tegas, siap, iya Pak. Nah terus Pak Aldo bilang, oh yaudah besok aja deh Vi bicaranya ya. Ucapan Pak Aldo itu
ngebuat Alfi jadi penasaran. Sebenarnya hal apa nih yang mau Pak Aldo bicarain ke Alfi? Tapi Alfi cuma bisa mengiyakan dan gak bisa memaksa. Esok harinya, Alfi ini selalu ngelihat jam nih, saking penasarannya nih, berharap cepet jam pulang kerja. Saking dia pengen tahu apa yang nanti dibicarain sama Pak Aldo. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Pak Aldo ini manggil Alfi deh untuk bicara secara empat mata di ruangannya. Dan Alfi pun bergegas ke ruangan Pak Aldo. Iya, masuk. Pak, manggil saya. Oh iya, Vi. Duduk. Di ruangan Pak Aldo itu tuh nggak terlalu besar lah. Cuma ada beberapa foto keluarga nih yang menggantung di dinding. Pak Aldo terus nanya ke Alfi. Jadi kamu udah 1 tahun lebih ya, Vi, kerja di sini? Oh iya Pak. Apa ada kendala? Atau merasa ada hal yang janggal gitu? Alhamdulillah selama ini tidak ada Pak. Dalam hati Alfi ini bertanya, apa maksud dari pertanyaan Pak Aldo tentang kendala dan hal yang janggal? Alfi justru jadi ngerasa malah ada yang janggal nih sama pertanyaan dari Pak Aldo. Gini, Vi. Jadi selama ini kamu kan selalu jaga pagi ya? Iya betul Pak. Mulai besok kamu akan kebagian jaga malam bisa? Bisa Pak. Saya siap jaga kapan aja. Bagus. Tolong dipersiapkan mental dan kesehatan kamu ya. Baik Pak. Lagi-lagi ucapan Pak Aldo ngebuat Alfi heran. Mental. Ada apa sebenarnya? Setelah dirasa cukup, Alfi berpamitan ke Pak Aldo nih untuk pulang. Dan saat melangkah keluar, gak sengaja Alfi ngeliat ada sesuatu di ventilasi pintu ruangan Pak Aldo, yaitu sebuah kertas dengan tulisan-tulisan Arab. Ngeliat itu, Alfi ini jadi makin penasaran. Sebenarnya ini tuh ada apa? Apa iya jaga malam akan semenakutkan itu? Sampai Pak Aldo berpesan agar Alfi menjaga mentalnya. Tapi Alfi coba untuk gak mikirin hal-hal aneh dulu. Dan keesokan harinya, pagi itu gak seperti biasanya. Yang sebelumnya kalau jam 6 pagi Alfi udah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Tapi saat itu Alfi masih nyaman nih berada di atas kasurnya. Kemudian kedenger nih suara teriakan emaknya Alfi yang kental dengan khas Betawinya. Woi Tong, kagak kerja lu? Enggak mah, Alfi hari ini jaga malam. Gak kerasa waktu udah jam 3 sore. Alfi pun bersiap-siap dan menuju kantor jam 3:30. Dan sesampainya di kantor, Alfi ini langsung ikut berkumpul sama pekerja yang lainnya nih untuk diberi wejangan oleh Pak Aldo. Di situ, Pak Aldo bilang ke semua karyawan kalau mereka ada kawan baru yang akan ikut jaga malam, yaitu Alfi. Dan entah kenapa Alfi ini jadi grogi lah. Setelah selesai berkumpul, Alfi dipanggil oleh Pak Aldo. Dan Pak Aldo bilang ke Alfi kalau dia nanti jaga berdua sama Pak Alwi di dalam gedung, yaitu di depan lift. Pak Aldo menyuruh Pak Alwi untuk ngasih tahu nih ke Alfi harus ngapain aja kalau jaga malam, dan menyuruh Pak Alwi untuk ngejagain Alfi. Di situ Alfi baru tahu kalau jaga malam itu beda dengan saat jaga pagi sampai sore. Personil yang berjaga malam itu tuh lebih banyak, yaitu berenam. 2 di depan, 2 lagi di dalam, dan 2 lagi di belakang. Kebetulan Alfi kebagian jaga di dalam gedung sama Pak Alwi, yang mana itu adalah tempat yang paling dihindari oleh yang lain. Tapi karena Alfi baru jaga malam, jadi dia nggak tahu nih kalau ternyata mereka ngehindarin buat jaga di dalam gedung tersebut. Mulailah mereka berjaga. Saat itu, Pak Alwi mau ke kamar mandi dan beliau menyuruh Alfi nih untuk buat kopi supaya nanti mereka nggak ngantuk nih saat jaga. Dan Alfi pun langsung jalan ke arah dapur. Oh iya, kalau malam semua lampu gedung dimatiin demi menghemat biaya listrik.
Jadi saat Alfi jalan menuju dapur kantor, itu gelapnya bukan main. Untung aja nih disiapin senter sama Pak Alwi. Jalan menuju dapur itu harus ngelewatin sebuah lorong. Dan lorongnya itu sih nggak terlalu panjang lah. Tapi karena gelap, cukup bikin bulu kuduk merinding. Dan ternyata kalau malam di kantor itu tuh sepi banget. Nggak ada suara apapun. Saking sepinya, suara langkah kaki aja nih sampai kedengeran sampai ujung lorong. Saat lagi jalan, Alfi ini mainin senternya tuh ke segala arah. Entah kenapa nih dia ngelakuin hal itu. Seakan-akan tangannya bergerak dengan sendirinya lah. Dan Alfi juga belum ada pikiran sama sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Dan sesampainya di dapur nih, Alfi ini langsung bikin kopi lah. Dan saat Alfi lagi mengaduk kopi, tempat gula nih yang berada di sampingnya itu tiba-tiba sedikit bergeser. Dan Alfi pun sadar sama gerakan itu. Tapi dia masih berpikiran positif. Mungkin cuma perasaannya aja lah. Dan gak lama, tempat gula itu nih bergeser lagi. Dan kali ini tuh jaraknya cukup jauh. Dan di situ Alfi yakin kalau itu bukan cuma perasaannya aja, tapi itu nyata adanya. Dan Alfi ini mulai sedikit panik dan langsung bergegas keluar tanpa membereskan tempat gula itu. Dia berjalan sedikit lebih cepat nih menuju tempat jaga. Tapi sebelum sampai, Alfi coba buat nenangin dirinya supaya nggak terlalu kelihatan panik di depan Pak Alwi. Dan sampailah nih Alfi di pos jaga. Dan dia langsung ngasih kopinya ke Pak Alwi. Pak Alwi ini cuma diem aja sambil ngeliatin mukanya Alfi seakan curiga kayak ada sesuatu. Dan Alfi pun ngebuka pembicaraan dengan Pak Alwi supaya dia nggak curiga. Sepi ya Pak kalau jaga malam? Ya beginilah Vi, kadang suka bingung juga mau ngapain. Emang kalau jaga malam harus apa aja Pak? Oh iya, lupa ngasih tahu saya. Cuma ngecek ruangan tiap lantai aja. Cuma itu aja Pak? Iya, cuma itu aja. Nanti jam 9 kita jalan ya. Dan setelah itu Pak Alwi noleh nih ke arah Alfi. Mungkin di pikirannya nih anak kok songong banget ya. Belum tahu aja dia. Saat itu Alfi belum tahu apa yang biasanya terjadi saat jaga malam. Dia pun belum tahu nih latar belakang kantor dan pernah ada kejadian apa aja di kantornya itu. Saat lagi asik ngobrol sama Pak Alwi, tiba-tiba pintu lift itu kebuka sendiri. Karena kaget, Alfi pun langsung noleh nih ke arah lift tersebut. Alfi cuma bisa terdiam dan heran. Gimana bisa pintu lift kebuka tanpa ada yang mencet tombolnya? Pak Alwi pun juga diem nih. Tapi Alfi ngerasa Pak Alwi menoleh ke arahnya nih. Pas dia lagi terpaku ngelihat pintu lift yang kebuka sendiri. Woi, jangan diam gitu. Pak, itu kok bisa kebuka sendiri ya? Gak apa-apa, mungkin sistemnya error Vi. Ngedengar ucapan Pak Alwi, Alfi pun percaya aja. Tapi akan ada saatnya nanti, Alfi tahu kebenaran yang terjadi tentang penyebab pintu lift itu bisa kebuka sendiri. Gak lama pintu lift itu pun menutup. Sebenarnya Alfi ini sedikit panik. Dia tuh kembali heran nih, karena ternyata lift tersebut naik ke arah atas seakan ada yang lagi ngegunain lift tersebut. Alfi terus merhatiin nih ke nomor lantai di atasnya yang terus naik hingga akhirnya berhenti di lantai 12. Dia masih gak percaya kalau lift itu error, tapi dia coba berpikir rasional. Mungkin emang benar apa kata Pak Alwi kalau sistemnya error. Pikirnya gak mungkin nih digangguin hantu, soalnya baru jam 8 malam. Karena Alfi ini punya pemikiran kalau makhluk halus akan mengganggu manusia itu di atas jam 12 malam. Jadi dia nggak begitu percaya kalau lift itu karena ulah mereka. Dan gak terasa nih udah jam 9 malam aja. Pak Alwi ngajak Alfi buat jalan ngontrol gedung. Dan Pak Alwi ini nyuruh Alfi buat bawa senter sama HT. Pak Alwi langsung memencet tombol lift. Terlihat nih
dari lantai 12 lift itu turun ke lantai basement. Kok bisa? Kan mereka ada di lantai 1. Kenapa liftnya malah ke basement? Setahu Alfi, cara kerja lift turun itu tuh sesuai sama lantai yang dipencet seseorang. Berarti di basement ada orang yang mencet tombol liftnya juga dong. Terus Alfi nanya nih ke Pak Alwi, apa ada orang yang jaga juga di basement? Kata Pak Alwi tuh nggak ada. Mungkin liftnya lagi error aja. Dan Alfi pun cuma bisa mengangguk aja lah. Dan bodohnya Alfi nih, adalah selama dijaga pagi nggak pernah sadar kalau emang liftnya error. Ya emang sih, saat jaga itu Alfi cuma fokus ke orang-orang yang datang aja dan jarang merhatiin lift. Dari lantai 1 sampai lantai 11 nih, nggak ada keanehan yang terjadi. Alfi dan Pak Alwi pun mengecek ke setiap lantai dengan senter. Hingga akhirnya nih, mereka sampai di lantai 12. Lantai yang akan selalu ngebayangin Alfi selama jaga malam nanti. Saat pintu lift kebuka nih, terasa hawanya tuh beda banget lah sama lantai-lantai sebelumnya. Entah cuma perasaannya aja atau bukan. Tapi Alfi benar-benar ngerasain perbedaan dengan lantai yang lainnya. Pak, ngerasa beda gak sih? Maksudnya? Iya, hawanya Pak. Beda banget sama lantai sebelumnya. Perasaan lo aja itu Mafi, santai aja. Lagi-lagi, Alfi cuma bisa iya-iya aja. Alfi dan Pak Alwi terus muterin nih setiap ruangan. Sampai akhirnya ada satu hal yang menurut Alfi itu aneh. Tapi menurut Pak Alwi biasa aja sebenarnya. Jadi ada satu monitor komputer karyawan yang layarnya itu berkedip-kedip tuh. Kayak rusak gitu. Alfi langsung nanya nih ke Pak Alwi, itu rusak atau gimana? Dan Pak Alwi cuma bilang kalau itu udah biasa dan gak usah dipikirin. Mereka berdua nih terus jalan lah. Dan Pak Alwi memonitor petugas yang lain lewat HT-nya. Cek. Masuk Pak. Komputer lantai 12 kumat lagi. Berhenti. Nikmati saja Pak Alwi. Alfi yang ngerasa bingung sama maksud dari pembicaraan mereka pun nanya lah ke Pak Alwi. Apa emang udah biasa monitornya berkedip kayak gitu? Dan lagi-lagi Pak Alwi cuma jawab itu udah biasa dan gak usah dikhawatirin. Dan setelah dirasa cukup, Alfi dan Pak Alwi ini lanjut ke lantai 13 sampai lantai 15. Alfi sadar nih, cuma lantai 12 aja yang auranya beda sama lantai lainnya. Kayak panas saja bawaannya di lantai itu. Dan malam itu pun gangguannya gak begitu banyak. Mungkin karena baru pertama Alfi jaga malam. Jadi belum tahu semuanya. Tapi nanti ada saatnya Alfi tahu yang sebenarnya tentang kantor itu. Oh ya, jadi saat jaga malam, mereka selalu bergantian jaga tempatnya nih. Nggak selalu di tempat yang sama lah. Kadang Alfi di bagian belakang dan juga kadang di bagian depan gedung. Perbedaannya cuma jaga gedung depan aja nih yang aman dari gangguan-gangguan mereka. Malam kedua, Alfi kebagian jaga di belakang gedung. Di sana itu ada pos jaganya dan enaknya ada TV juga nih. Jadi nggak suntuk, nggak kayak jaga di dalam gedung. Malam itu Alfi kebagian jaga bareng sama Pak Alwi dan untuk minggu selanjutnya baru akan bergantian dengan yang lainnya. Ya mungkin supaya lebih akrab lah. Jadi sengaja tukeran pasangan jaga. Tapi emang jaga di luar gedung itu sedikit lebih enak. Angin malam itu tuh serasa sepoi-sepoi lah dan bisa ngerokok sambil ngopi juga. Saat itu jam 11 malam, Alfi dan Pak Alwi lagi asik nonton pertandingan sepak bola Liga Inggris. Di balik suara komentatornya, samar-samar, Alfi ini ngedenger ada suara aneh. Dan Alfi langsung fokusin pendengarannya itu dengan ngecilin volume TV-nya. Di situ Pak Alwi nanya lah, kenapa volumenya dikecilin?
Dan terus Alfi nyuruh Pak Alwi nih buat dengerin suara aneh itu. Dan mereka pun ngedengar suara. Dengar kan Pak? Wah siap. Kok kayak ada yang ketawa ya Pak? Kunti tuh Vi. Pak, nggak lucu ah. Serius, ketawanya kan kayak gitu. Di situ bulu kuduknya Alfi ini nih langsung berdiri. Baru malam kedua berjaga, Alfi langsung diketawain sama Mbak Kunti. Terus Pak Alwi ini nyuruh Alfi untuk gedein volume TV-nya lagi. Karena dia ngerasa merinding juga. Dan karena takut, Alfi pun gedein volume TV-nya lagi. Dan gak lama, ada yang ngelempar sesuatu ke arah jendela. Dan Alfi langsung noleh ke arah Pak Alwi. Dan beliau pun sadar nih kalau ada yang ngelempar. Dan Alfi pun nih langsung keluar pos. Dan itu adalah keputusan yang salah. Saat keluar, perhatian Alfi langsung tertuju ke atas. Karena dia ngeliat sesuatu yang terbang. Kayak kain putih terbang ngejauh dari atas pos. Dan Alfi cuma bisa diem terpaku ngeliat itu. Mukanya tuh pucet banget. Dan dia langsung masuk ke dalam pos lagi. Dan Pak Alwi langsung nanya nih ke Alfi, ada apa? Alfi gak ngejawab karena masih shock banget lah. Karena ngeliat muka Alfi yang pucet, Pak Alwi nyuruh Alfi untuk minum dulu. Ya gimana gak pucet lah. Itu tuh pertama kalinya Alfi ngeliat penampakan secara langsung. Sebelumnya dia cuma dengar suara-suara aja. Itu pun dia selalu positif thinking lah, supaya gak takut. Tapi kali ini beda. Badannya itu tuh langsung gemeteran lah. Dan Pak Alwi langsung mau monitor HT-nya. Cek, Tom, monitor Tom. Iya bang, masuk. Teman kita baru kena salam nih dari Kunti. Entah kenapa, kejadian yang Alfi alamin malah jadi bahan tertawaan buat mereka. Dan terus Alfi bingung nih, kenapa mereka malah ngetawain dia? Apa mereka nggak takut ya? Dan Pak Alwi di situ bilang ke Alfi, mulai sekarang dia itu harus kuat mental. Karena nanti kedepannya bakal banyak lagi nih kejadian di luar nalar. Karena ngerasa ngantuk banget, Pak Alwi nyuruh Alfi buat jaga sendiri dulu. Dan Pak Alwi mau tidur sebentar. Dan Alfi pun mengiyakan tapi dengan syarat, nanti gantian tidurnya. Gak butuh waktu lama buat Pak Alwi terlelap. Karena emang matanya udah kelihatan merah banget. Udah setengah jam nih Pak Alwi tidur. Dan Alfi pun menonton acara TV walaupun sebenarnya dia juga ngantuk. Dan saat itu tiba-tiba pandangannya Alfi tertarik ke arah jendela. Tepatnya di belakang Pak Alwi. Dan Alfi ini ngerasa kayak ada yang merhatiin dia. Dan saat Alfi menoleh ke arah jendela, Alfi langsung teriak, "Astagfirullahaladzim." Dia benar-benar kaget. Sampai-sampai Pak Alwi ini kebangun karena teriakannya Alfi. Woi Vi, gila lu ya, ngagetin orang tidur aja. Di situ Alfi benar-benar gemeteran dah, dan dia langsung menutup matanya nih pakai kedua tangannya. Jadi saat Alfi ngelihat ke arah jendela, ternyata ada yang lagi merhatiin dia. Dan itu adalah sosok pocong. Jadi setengah wajahnya itu tuh ketutup tembok, dan setengahnya lagi ngeliatin ke arah Alfi. Dan Alfi ngeliat jelas sosok itu. Ngeliat kondisi Alfi yang kayak gitu nih, Pak Alwi sedikit panik lah. Dan nanya lagi ke Alfi, sebenarnya ada apa? Alfi masih diem aja dan masih menutup mukanya. Hampir 10 menitan Alfi terdiam. Akhirnya dia beraniin diri nih buat ngeliat ke arah jendela itu lagi. Dan sosok itu pun udah hilang. Pak Alwi nyuruh Alfi nih buat tenang lah dan tarik nafas dalam-dalam. Dan syukurnya dia jadi sedikit lebih tenang. Karena dirasa udah jauh lebih tenang, Pak Alwi minta Alfi untuk nyeritain apa yang baru aja dia lihat tadi. Dan akhirnya Alfi pun nyeritain apa yang dia lihat. Setelah ngedengar itu, Pak Alwi ini juga kaget. Ternyata
se-ekstrim itu gangguannya. Dan supaya lebih tenang, Pak Alwi nyuruh Alfi untuk tidur lah. Dan Alfi pun gak bisa langsung tidur karena dia masih kebayang-bayang sama wajah sosok tadi. Itu tuh jelas banget. Siapa coba yang gak takut kalau ngelihat jelas sosok seserem itu. Dan setelah baca doa nih, Alfi pun tidur lah. Dan gak lama kemudian Pak Alwi ngebangunin Alfi. Vi, bangun Vi. Dan gak lama Alfi pun bangun nih sambil mengucek kedua matanya. Kenapa Pak? Takut sih takut, tapi jangan bablas juga Tong. Abis itu nih, Pak Alwi ngajak Alfi untuk muterin gedung. Ini tuh cuma cek rutin aja setiap 2 jam sekali. Beda sama di dalam gedung yang cukup 1 kali aja nih buat ngeceknya. Dan syukurnya ini setelah Alfi ngelihat sosok pocong tadi, udah gak ada gangguan-gangguan lagi. Hawanya pun udah gak ada yang aneh lah. Di hari selanjutnya gak ada yang spesial karena Alfi ini dapat bagian untuk berjaga di depan gedung, yang mana itu adalah tempat yang benar-benar nyaman karena gak ada gangguan yang berarti dari makhluk-makhluk itu. Palingan cuma dengar suara ketawa sama nangis aja, dan menurutnya itu belum terlalu ekstrim lah. Singkat cerita, di suatu malam Pak Alwi ini gak bisa masuk kerja karena sakit. Dan sialnya, Pak Aldo nggak menunjuk orang lain untuk ngegantiin posisinya Pak Alwi sementara. Dan otomatis Alfi jaga sendirian di dalam gedung. Itu tuh bener-bener ngebuat nyalinya Alfi menciut. Dan dia coba buat kuat-kuatin dirinya nih, buat bisa jaga sendirian malam itu. Karena nggak mungkin kalau dia ngeluh ke Pak Aldo, sedangkan dia butuh pekerjaan dan nggak mau kalau sampai dipecat. Karena semenjak kepergian almarhum bapaknya, Alfi ini adalah tulang punggung keluarganya. Di sisi lain, adiknya juga butuh uang untuk bayaran sekolah. Kemudian suara dari HT yang Alfi pegang bunyi. Cek Vi. Iya Bang Anto, masuk. Aman Vi. Aman Bang, kalem aja. Kalau ada apa-apa, teriak aja lewat hal ini ya. Siap Bang. Untungnya nih, semua penjaga malam itu orangnya baik-baik. Kecuali 1 orang, yaitu Mas Adam. Kenapa dengan Mas Adam? Nanti di akhir cerita, ada hal yang akan menyangkut Mas Adam itu. Saat itu masih jam 8 malam, tapi rasa ngantuk mulai sedikit menyerang. Dan Alfi berniat untuk ngebuat kopi di dapur. Entah kenapa nih, hatinya itu kayak ngelarang dia buat ke dapur. Tapi Alfi tetap jalan menuju dapur. Gak lupa dia bawa senter lah sama HT untuk berjaga-jaga. Dan sebelum menuju lorong, otomatis dia harus ngelewatin lobi tamu. Di situ ada sedikit keanehan. Di lobi tamu itu ada sebuah meja yang biasa tempat naruh majalah dan ada 1 lampu baca. Seingat Alfi nih, kalau malam hari itu semua lampu mati, gak terkecuali lampu baca itu. Tapi saat Alfi lewat, lampu itu tuh menyala. Awalnya dia mau matiin sembari berjalan ke sana lah, tapi gak jadi. Pikirnya nanti aja lah setelah bikin kopi biar sekalian. Dan dia pun ngelewatin lobi dan udah sampai di lorong. Alfi gak suka nih sama keadaan lorong itu karena gelap dan hawanya juga beda. Saat itu Alfi lupa nih sama kejadian sebelumnya yang tempat gula bergeser sendiri itu. Dan setelah bikin kopi, untungnya gak ada lagi tuh barang yang geser-geser sendiri. Dan dia pun bawa kopinya dan kembali ke tempat jaga. Dan setelah melewati lorong nih, dia inget nih harus matiin lampu baca yang ada di meja itu. Dan saat Alfi menoleh, ternyata lampu itu udah mati. Gimana bisa?
Padahal tadi lampu itu masih nyala. Kenapa bisa mati sendiri? Terus sambil jalan nih, Alfi ngomong agak keras nih. Bodoh amat ya, nggak peduli gue, terserah. Dia sebenarnya ngerasa takut, tapi jadi kesel karena ngerasa dikerjain. Sebenarnya bukan maksud nantangin ya, tapi Alfi sadar nih kalau perkataannya itu seolah-olah justru nantangin mereka. Dan pas sampai tempat jaga, Alfi ini duduklah dan naruh kopinya di meja. Karena nggak ada teman ngobrol, dia ngambil handphone di kantong celananya nih untuk iseng lah nge-scroll medsos Facebooknya dia. Dan udah beberapa saat dia ngerasa suntuk banget karena dia sendirian, nggak ada teman ngobrol. Ya walaupun bisa main sosmed, tetap aja nih bawaannya bete. Dan ada hampir setengah jam Alfi menatap layar handphonenya. Kalian tahu apa yang terjadi? Saksikan di part selanjutnya. Pantengin terus ya channel ini biar kalian tahu part selanjutnya dari cerita ini. Oh ya, buat kalian yang punya cerita horor yang pengen ceritanya gue bacain di sini, kalian bisa kirim cerita kalian ke email atau bisa DM ke Instagram Shift 2 Malam. Linknya ada di deskripsi. Dan misalkan nih, Bang, bawain cerita tentang santet dong, tentang pocong dong, tentang urban legend ini dong Bang, tentang gunung lah, tentang apalah. Bisa banget nih. Kalian tulis aja nih di kolom komen. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nih subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap kali Shift 2 Malam upload video terbaru. Terima kasih nih untuk teman-teman yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Semoga bisa menemani malam kalian. Gue Ari dan Shift 2 Malam undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.